Selamat sore untuk kita semua. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS Zoologi Invertebrata tentang filum Protozoa, filum Platyhelminth, dan filum Nematyhelminth. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Maria Krisanti Eno dengan NPM 33240066. Yang pertama, karakteristik umum protozoa. Protozoa adalah organisme uniseluler atau bersel satu dari kingdom Protista. Umumnya hidup di lingkungan berair atau tempat lembab, dan sebagian besar bersifat mikroskopis. Karakteristik umum yang pertama, eukariotik atau memiliki inti sel sejati. Yang kedua, uniseluler atau bersel satu. Yang ketiga, hidup bebas atau parasit. Yang keempat, reproduksi aseksual dan seksual. Yang kelima, dapat bergerak menggunakan alat gerak tertentu. Dan yang terakhir, heterotrof atau tidak dapat membuat makanan sendiri. Yang kedua itu ciri-ciri umum protozoa. Yang pertama, ukuran kecil, mulai dari 10 sampai 50 mikrometer, umumnya mikroskopis. Yang kedua, struktur sel, tidak memiliki dinding sel, hanya membran. Yang ketiga, habitat, biasanya hidup di air tawar, laut, tanah lembab atau tubuh inang. Yang keempat, makanan, bakteri, alga, partikel organik kecil. Yang kelima, respirasi, secara difusi melalui membran sel. Dan yang terakhir, organisme motil, dapat bergerak kecuali pada beberapa parasit. Yang berikut itu sistem reproduksi dan sistem pencernaan makanan. Sistem reproduksi protozoa secara aseksual, di mana melalui pembelahan biner atau mitosis, pembelahan multipel atau skizogoni. Yang kedua, seksual, melalui konjugasi atau pertukaran inti sel seperti pada paramecium. Yang keempat itu sistem pencernaan makanan. Yang pertama, protozoa mencerna makanan secara intraseluler dalam vakuola makanan. Yang kedua, makanan dimasukkan melalui fagositosis atau menelan partikel lalu dicerna dengan enzim. Dan yang terakhir, sisa pencernaan dikeluarkan melalui eksositosis. Yang berikut alat gerak dan contoh protozoa. Di sini saya akan menjelaskan di bagian alat gerak, menyebutkan dua macam. Yang pertama, Amoeba proteus rhizopoda memiliki pressopodia, hidup bebas air di air tawar, tidak berbahaya. Paramecium caudatum. Yang ketiga, Ciliata, silia untuk bergerak, dua inti atau makronukleus dan mikronukleus. Contoh protozoa ada 4. Yang pertama, Rhizopoda. Yang kedua, Ciliata. Yang ketiga, Flagellata. Dan yang keempat, Sporozoa. Yang termasuk di Rhizopoda yaitu Amoeba proteus. Yang termasuk Ciliata itu bergerak cepat, memiliki 2 inti. Yang termasuk Flagellata, hidup bebas atau parasit. Dan yang termasuk Sporozoa, hidup parasit, berkembang biak dengan spora. Yang terakhir, pengaruh protozoa bagi manusia. Yang pertama, pengaruh protozoa bagi manusia yaitu positif. Euglena dapat berfotosintesis dan menghasilkan oksigen. Yang kedua, protozoa tertentu menjadi bagian rantai makanan di ekosistem perairan. Yang ketiga, digunakan dalam studi biologis seperti paramecium untuk penelitian sel. Yang kedua itu pengaruh negatif, penyakit pada manusia, misalnya yang pertama malaria, yang kedua penyakit tidur, yang ketiga disenteri amuba, dan yang keempat menurunkan produktivitas ternak dan pertanian jika menyerang hewan atau hewan ternak. Bagian yang kedua itu filum Platyhelminth. Yang pertama, karakteristik umum. Platyhelminth adalah kelompok cacing yang berbentuk pipih dorsoventral atau pipi dari atas ke bawah. Mereka merupakan hewan triploblastik atau memiliki 3 lapisan embrional,
tidak memiliki rongga tubuh sejati atau acelomata dan simetri bilateral. Karakteristik utama yang pertama, tubuh pipi dorsoventral. Yang kedua, tidak memiliki sistem peredaran darah dan sistem pernapasan. Yang ketiga, tubuh lunak tidak bersegmen. Yang keempat, sebagian besar parasit, sebagian hidup bebas. Yang kelima, sistem pencernaan sederhana atau tidak ada. Yang kedua, ciri-ciri. Yang pertama, tubuh pipi dari atas ke bawah tanpa segmen. Yang kedua, simetri bilateral, bisa dibagi dua bagian simetris. Yang ketiga, triploblastik, terdiri dari ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Yang keempat, acelomata, tidak memiliki rongga tubuh. Yang kelima, sistem saraf tangga tali. Yang berikut, hidup bebas atau air tawar, laut atau parasit. Yang terakhir, sistem ekskresi menggunakan sel api atau flammicell. Yang berikut, sistem pencernaan dan alat gerak. Sistem pencernaan makanan. Yang pertama, saluran pencernaan tidak lengkap atau hanya ada mulut, tidak ada anus. Yang kedua, makanan masuk melalui mulut, dicerna secara intraseluler di usus bercabang. Dan yang terakhir, sisa makanan dikeluarkan melalui mulut kembali. Yang berikut itu alat gerak. Yang pertama, tidak memiliki alat gerak khusus seperti kaki atau silia besar. Yang kedua, bergerak menggunakan kontraksi otot tubuh dan lapisan silia di bagian ventral atau bawah. Yang ketiga, cacing parasit menempel dengan alat seperti Scolex dan kait pada cacing pita. Yang berikut, contoh hewan dan sistem reproduksi. Saya akan menjelaskan salah satu pada contoh hewan, di antaranya trematoda atau cacing isap, Fasciola hepatica atau cacing hati, parasit pada hati hewan ternak, tubuh berdaun dan memiliki alat isap. Yang berikut itu sistem reproduksi. Platyhelminthes umumnya bermafrodit atau memiliki alat kelamin jantan dan betina dalam satu tubuh. Reproduksi bisa secara aseksual, di mana dengan fragmentasi atau pembelahan tubuh, dan seksual, di mana melalui pembuahan silang atau sendiri. Yang terakhir itu pengaruh Platyhelminthes bagi manusia. Yang pertama, pengaruh positif. Objek penelitian biologis seperti planaria dalam studi regenerasi. Yang kedua, menambah pemahaman tentang daur hidup parasit, bermanfaat untuk ilmu kedokteran dan veteriner. Yang kedua itu pengaruh negatif. Yang pertama, banyak spesies yang bersifat parasit dan menyebabkan penyakit, contohnya infeksi cacing pita dari daging babi. Yang kedua, menyerang hati ternak, bisa menular ke manusia. Dan yang ketiga, menyebabkan penyakit cacing darah. Yang terakhir itu filum Nemathelminthes. Yang pertama, karakteristik umum. Nemathelminthes disebut juga nematoda, adalah kelompok cacing dengan tubuh berbentuk silindris memanjang, tidak bersegmen dan tutup rapat oleh kutikula. Banyak anggotanya hidup sebagai parasit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Karakteristik utama, yang pertama, tubuh gilig atau bulat panjang seperti benang. Yang kedua, termasuk tripoblastik dan rongga tubuh semu. Yang ketiga, simetri bilateral. Yang keempat, hidup bebas di tanah atau lembab atau parasit. Dan yang kelima, sistem pencernaan lengkap. Yang kedua itu ciri-ciri. Yang pertama, bentuk tubuh silindris, memanjang atau gilig, tidak bersegmen. Yang kedua, lapisan tubuh triploblastik atau ektoderm, mesoderm, endoderm. Rongga tubuh rongga semu bukan sejati. Yang berikut, sistem pencernaan lengkap, mulut dan anus. Yang berikut, sistem peredaran darah tidak ada. Yang berikut,
sistem ekskresi melalui saluran ekskresi atau puri ekskresi, dan yang terakhir habitat bebas di tanah, air, atau parasit di makhluk hidup. Yang berikut itu sistem pencernaan dan sistem reproduksi. Sistem reproduksi yang pertama dioesis atau berumah dua, individu jantan dan betina terpisah. Yang kedua fertilisasi terjadi secara internal. Yang ketiga, betina menghasilkan banyak telur atau berpuluh hingga beribu-ribu. Dan yang keempat, beberapa spesies memiliki daur hidup kompleks dengan inang perantara. Yang berikut itu sistem pencernaan makanan. Yang pertama lengkap, di mana ada mulut, usus, dan anus. Yang berikut itu sistem pencernaan makanan. Yang pertama lengkap, di mana ada mulut, usus, dan anus. Yang kedua, mulut biasanya memiliki kait atau bibir untuk menempel pada inang atau jika parasit. Dan yang terakhir, sistem ini lebih berkembang dibanding cacing pipih. Yang berikut itu alat gerak. Yang pertama, tidak memiliki alat gerak khusus seperti kaki atau silia. Yang kedua, bergerak dengan cara menggeliat karena kontraksi otot longitudinal dan tekanan cairan dalam rongga tubuh. Dan yang ketiga, gerakan seperti membalik atau berkelok karena tidak ada otot melingkar. Contoh hewan, yang pertama cacing gelang, yang kedua cacing kremi, yang ketiga cacing tambang, yang keempat kaki gajah. Pengaruh bagi manusia, yang pertama pengaruh positif, di mana menguraikan bahan organik di tanah pada spesies yang hidup bebas. Kedua, digunakan untuk penelitian medis dan bioteknologi. Yang ketiga, beberapa digunakan dalam pengendalian hama biologis. Pengaruh negatif, yang pertama, banyak spesies parasit dan patogen pada manusia dan hewan. Itu menyebabkan penyakit pencernaan, gatal, anemia, kaki gajah. Yang kedua, mengganggu pertumbuhan dan produktivitas manusia, terutama anak-anak. Dan yang berikut itu menyebabkan kerusakan pada tanaman, misalnya nematoda akar. Yang terakhir itu kesimpulan dari ketiga film tersebut. Protozoa memiliki organisme bersel satu. Yang kedua, Platyhelminthes dan Nematihelminthes, di mana organisme multiseluler dengan struktur tubuh lebih kompleks. Dan yang terakhir itu semuanya memiliki anggota yang menguntungkan maupun merugikan bagi manusia, terutama dalam hal kesehatan dan lingkungan. Terima kasih, selamat sore.